Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Quran Surat As-Saffat ayat 123. Pada saat itu, kaum Bani Israel menyembah patung berhala bernama Baal. Nabi Ilyas alaihi salam berdakwah bersama Nabi Ilyasa alaihi salam. Berulang kali Nabi Ilyas alaihi salam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan hendak membunuhnya. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ilyas alaihi salam untuk bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya, banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihi salam itu benar. Kini, mereka pun mencari Nabi Ilyas alaihi salam untuk bertaubat. Akhirnya, Nabi Ilyas alaihi salam ditemukan bersama Nabi Ilyasa, dan mereka meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihi salam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, kaum Bani Israel pun kembali hidup taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik, dalam kisah keteladanan tadi, kita bisa mengambil hikmah bahwa yang pertama, kita harus senantiasa bersabar dalam menghadapi cobaan. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihi salam yang senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka. Beliau pun tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah tempat kita meminta. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihi salam yang selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa taat kepada Allah. Karena bagi umat manusia yang durhaka, Allah akan menurunkan malapetaka atau siksaan. Kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa alaihi salam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihi salam. Ada juga yang menyebutkan bahwa beliau adalah murid Nabi Ilyas alaihi salam. Pada waktu kecil, Nabi Ilyasa pernah sakit dan disembuhkan oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Oleh karena itu, Nabi Ilyasa mengikuti Nabi Ilyas untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihi salam di dalam gua daerah gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas alaihi salam meninggal dunia, Nabi Ilyasa menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyasa alaihi salam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut
masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Quran Surat Al-An'am ayat 86. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur, karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, setelah ia wafat, kaumnya Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa Nabi Ilyas alaihissalam. Hari demi hari, mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Nah adik-adik, itulah dia kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Ada beberapa hikmah dan keteladanan yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus bisa bekerja sama jika ingin mencapai suatu tujuan. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihissalam yang bekerja sama bersama Nabi Ilyas alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Meskipun akhirnya Nabi Ilyas sendiri yang melanjutkan dakwah setelah Nabi Ilyas meninggal. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa taat, berbakti, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena hal tersebut pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia seperti hidup rukun, tentram, dan makmur, maupun kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Oke adik-adik, itulah dia kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari update video-video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.